Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah saya, kuliah mikrobiologi pada blok 3.3, kelainan sistem respirasi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bacterial infection in respiratory tract. Baiklah, akan segera saya mulai. Sebelum saya membahas mengenai bacterial infection, sebelumnya saya akan bahas mengenai infection of respiratory system. Sedikit saya bahas bahwa di sistem respirasi kita ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu upper dan lower. Begitu pula dengan penyakit-penyakit yang ada pada kedua jenis traktus respiratorius di sini, bahwa pada upper respiratory infection itu biasanya jenis penyakitnya contohnya sinusitis, common cold, pharyngitis, epiglottitis, dan laryngothrackitis. Dan infeksi-infeksi di sini penyebabnya pun juga akan beberapa ada yang berbeda dengan penyebab pada lower respiratory infection. Contoh penyakitnya pada lower respiratory infection, contohnya ada bronkitis, bronkiolitis, dan juga pneumonia. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh tabel bakteria in respiratory infection. Jadi pada upper respiratory infection itu sebenarnya etiologi yang paling banyak adalah karena penyebabnya karena viral. Nah, untuk penyebab viral infection itu akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk viral sendiri itu biasanya diagnosanya ditegakkan hanya secara klinis saja. Tetapi pada beberapa keadaan bisa juga dilaksanakan pemeriksaan laboratoris, contohnya bisa kultur. Kalau kita mau cek penyebab etiologinya viral, itu biasanya kita ambil dari swab spesimen pada tenggorok pasien gitu. Lalu apabila pada lower respiratory infection itu agen kausatifnya bisa viral dan bisa pula bakterial. Di sini untuk diagnosa microbial diagnosis pada lower respiratory infection. Di sini ya contohnya tadi penyakitnya seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Ini bagian yang upper respiratory infection dan ini adalah yang lower respiratory infection. Untuk diagnosanya itu bisa dari kultur, bisa juga ada metode serologik ya untuk mendiagnosa atau menemukan viral ataupun bakteri penyebabnya. Ada juga bisa digunakan pemeriksaan enzim link immunoassay method itu untuk mendeteksi makrobial antigen ataupun antibodi, dan yang terakhir pemeriksaan terkini sudah menggunakan pemeriksaan PCR atau pemeriksaan molekuler. Di sini yang saya garis jadi contoh bacterial infection baik itu di upper maupun di lower respiratory infection itu banyak ya. Ini saya ambil pustakanya itu dari pustaka luar, sehingga yang di bold seperti ini di situ keterangannya adalah yang paling banyak bakteri paling banyak menyebabkan infeksi dari penyakit yang ada di paling ujung kiri tersebut. Tetapi di Indonesia sendiri mungkin epidemiologinya itu sedikit berbeda dengan yang ada di luar negeri. Sehingga di sini saya pilih ada 6 bakteri yang akan saya bahas lebih dalam pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu ada Corynebacterium diphtheria, lalu ada Haemophilus influenza, lalu selanjutnya ada yang paling banyak kita bahas adalah penyebab dari pneumonia, yaitu ada Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumonia, dan yang tidak kalah penting, yang masih merupakan penyakit endemik di Indonesia, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Oke, saya lanjut. Kita bahas mengenai bakteri yang pertama, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan bakteri yang penting kita bahas ya di sini. Untuk taksonominya sendiri silahkan kalian baca ya dan amati. Terdiri dari beberapa dari klasifikasi film, kelas, order, family, genus, dan spesiesnya sendiri. Lalu saya bahas sedikit mengenai genomnya. Jadi Mycobacterium tuberculosis H37RV ini merupakan Mycobacterium penyebab utama tuberkulosis pada manusia, dan kode H37RV ini merupakan Mycobacterium pertama yang berhasil di sequencing secara genom. Ya. Dan Mycobacterium tuberculosis ini mempunyai sifat yang slow growing, jadi pertumbuhannya lambat. Jadi memang apabila dikultur itu tumbuhnya lambat, bisa membutuhkan waktu sampai 21 hari untuk kultur. Lalu non-motil, jadi tidak dapat bergerak sendiri, dan aerobik bacillus. Jadi berbentuknya basil atau batang dan sifatnya aerobik. Ada beberapa juga yang menyebutkan sifatnya obligat aerob. Jadi Mycobacterium tuberculosis membutuhkan oksigen untuk tumbuh, sehingga memang pada kasusnya itu Mycobacterium tuberculosis banyak ditemukan pada daerah apeks paru. Karena pada apeks paru itu memang dialiri oleh udara, pertukaran udara yang baik. Makanya Mycobacterium tuberculosis sangat senang untuk hidup di daerah apeks paru. Ini adalah gambar dari transmission electron microscope dari M. tuberculosis. Di sini terlihat bahwa bentuknya itu batang atau basil, dan Mycobacterium tuberculosis pertama kali dilihat oleh Koch pada tahun 1882. M. tuberculosis berbentuk batang dengan panjang 1-4 mikrometer dan lebar 0,3-0,56 mikrometer. Oke. Lalu Mycobacterium tuberculosis ini juga merupakan parasit intraseluler fakultatif, jadi merupakan patogen yang dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hospes maupun di luar sel hospes. Sel hospes di sini adalah sel fagositik, khususnya makrofag dan monosit. Mungkin kalian sudah belajar mengenai patofisiologi dari penyakit tuberkulosis sendiri. Nah, itu dasarnya adalah memang karena Mycobacterium tuberculosis merupakan parasit intraseluler yang fakultatif. Karakteristik sendiri, jadi memang Mycobacterium tuberculosis tidak diklasifikasikan sebagai gram positif maupun gram negatif. Kenapa? Karena dinding sel dari bakteri ini tidak memiliki karakteristik yang sesuai dikarakterisasi sebagai gram positif, maupun juga Mycobacterium tuberculosis tidak memiliki karakteristik membran luar outer membran dari bakteri-bakteri gram negatif. Tetapi Mycobacterium tuberculosis diklasifikasikan sebagai bakteri yang tahan asam atau bakteri acid fast. Ini adalah penampakan Mycobacterium tuberculosis bila kita menggunakan Ziehl-Neelsen stain. Jadi untuk pemeriksaannya salah satunya dengan pemeriksaan mikroskopis menggunakan Ziehl-Neelsen. Di sini terlihat pada pewarnaannya berbentuknya batang, warnanya itu sedikit kemerahan dengan latar belakang biru. Nanti untuk pemeriksaan mikroskopis nanti ada praktikum sendiri mikrobiologi di blok 3.3, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada materi praktikum. Saya lanjutkan. Ini adalah struktur dari cell wall mycobacterial.
Jadi, Mycobacterium tuberculosis memiliki struktur yang kompleks pada dinding luar bakterinya. Jadi, dia memiliki struktur ada peptidoglikan, arabinogalaktan, dan mycolic acid. Nah, mycolic acid di sini mempunyai peranan penting ya pada virulence faktor Mycobacterium tuberculosis. Jadi ketiganya ini, peptidoglikan, arabinogalaktan, dan mycolic acid, itu merupakan sebagai barrier permeabilitas eksternal dari bakteri ini. Saya bahas sedikit mengenai mycolic acid. Jadi mycolic acid ini merupakan penentu utama permeabilitas dinding sel Mycobacteria karena sifat hidrofobiknya yang kuat. Jadi mycolic acid ini dia akan membentuk lapisan lipid di sekeliling dari organisme dan merupakan bisa juga dianggap sebagai faktor penting yang bertanggung jawab terhadap keganasan dari Mycobacterium tuberculosis ini sendiri karena komponen ini tadi dapat melindungi bakteri ini dari serangan protein-protein kationik, lisozim, dan radikal oksigen di dalam granul fagositik sehingga dia tidak dihancurkan di dalam sel-sel fagositik, tetapi dia bisa bertahan hidup di sana bahkan berkembang biak dan bertumbuh dari satu menjadi dua terus bertumbuh di dalam sel fagositik sendiri. Gitu ya. Oke, ini merupakan laboratorium diagnosis dari Mycobacterial disease. Cuma contohnya bisa imunodiagnosis, mikroskopi seperti tadi Zell-Nielsen, ada juga nucleic acid base test ya dengan metode molekuler PCR bisa culture tapi membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi, metode-metode pemeriksaan yang banyak digunakan di negara endemis TB, contohnya Indonesia sendiri itu biasanya kita masih menggunakan pemeriksaan mikroskopis, terutama yang Zell-Nielsen ini. Namun, metode ini memiliki sensitivitas yang rendah dan tidak mampu menentukan kepekaan obat atau resistensi obat dan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Jadi, karena dipengaruhi oleh tingkat keterampilan teknisi dalam melakukan pemeriksaan itu sendiri, seperti itu. Jadi, saya ingin mengenalkan ya, mungkin sudah mengenal pemeriksaan Zell-Nielsen ini. Saya ingin mengenalkan pemeriksaan terkini untuk diagnosa Mycobacterium tuberculosis yaitu dengan menggunakan tes cepat molekuler atau TCM dengan expert MTB RIF. Jadi, nah ini saya tidak bahas mengenai langkah-langkahnya, ini saya cuma hanya menampilkan gambar saja. Jadi informasi tambahan kepada kalian. Jadi sekarang ada pemeriksaan terkini yang pemeriksaan ini diharapkan dapat diatasi. Jadi seperti tadi yang sensitivitasnya rendah kalau kita pemeriksaan menggunakan mikroskopi saja. Nah, diharapkan dengan menggunakan TCM ini sensitivitasnya pun juga lebih tinggi dan sekaligus juga bisa memeriksa kepekaan obat atau resistensi obat terhadap sampel dari seseorang pasien. Jadi pemeriksaan ini pemeriksaan yang cepat, hasilnya cepat keluar, lalu juga dapat mengidentifikasi keberadaan Mycobacterium tuberculosis dan langsung menguji resistensi terhadap rifampicin. Jadi RIF di sini adalah rifampicin secara simultan sebagai inisiasi dini terapi yang akurat. Seperti itu. Jadi diharapkan dapat mengurangi insiden tuberkulosis secara umum apabila diagnosanya bisa cepat dan tepat seperti itu. Ini memang menggunakan metode PCR. Sehingga diagnosanya lebih cepat, lebih tepat, lalu bisa langsung dideteksi apakah pada sampel sputum pasien ini pasiennya sudah mengalami resistensi rifampicin atau masih sensitif. Apabila memang resisten kan mungkin pengobatannya tidak mulai dari lini pertama, tapi mulai pengobatan pada kasus-kasus resisten rifampicin atau kasus-kasus MDR seperti itu. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video, mungkin tidak lengkap. Silakan kalian tonton ya setelah ini mengenai Mycobacterium tuberculosis. Silakan diamati pula, dipelajari pula.
Nanti untuk video lengkapnya nanti linknya akan saya tulis mungkin di description box. Oke, nanti selanjutnya akan kita lanjut ke bakteri selanjutnya. Mycobacteria are an interesting bunch. They're slender, rod-shaped, and need oxygen to survive. In other words, they're strict aerobes. They've got an unusually waxy cell wall, which is mainly a result of production of mycolic acid. Because of this waxy cell wall, they're acid-fast, meaning that they can hold on to a dye in spite of being exposed to alcohol, leaving it bright red colored when a Ziehl-Neelsen stain is used. The wall also makes them incredibly hardy, and allows them to resist weak disinfectants and survive on dry surfaces for months at a time. Now, Mycobacterium tuberculosis is usually transmitted via inhalation, which is how they gain entry into the lungs. Now, we breathe in all sorts of virus and bacteria all the time, but we've got defenses that take care of most of them. For one, air that we breathe in is turbulent in the upper airways, and drives most bacteria against mucus, which is then cleared pretty quickly. Ultimately, though, TB can avoid the mucus traps and make its way to the deep airways and alveoli, where we have macrophages that eat up foreign cells, digest, and destroy them. With TB, they recognize foreign proteins on their cell surface and phagocytize them, or essentially package them into a space called a phagosome. With most cases, the macrophage then fuses the phagosome with a lysosome, which has hydrolytic enzymes that can pretty much break down any biochemical molecule. TB is tricky though, and once inside the macrophage, they produce a protein that inhibits this fusion, which allows the Mycobacterium to survive. It doesn't just survive though, it proliferates and creates a localized infection. Oke, saya lanjutkan ke bakteri selanjutnya. Kita akan bahas mengenai Haemophilus influenza. Jadi Haemophilus influenza mungkin kalian sekilas mendengar, oh apakah ini sama dengan virus influenza? Tidak, ini berbeda dengan virus influenza. Haemophilus influenza merupakan suatu bakteri gram negatif, ya, ukurannya kecil, ya, terkadang itu bentuknya pleomorfik, jadi tidak beraturan, dan termasuk ke dalam golongan bakteri gram negatif, bentuknya batang, atau juga beberapa menyebut itu kokobacil. Ya, jadi ya tidak bulat tetapi juga agak sedikit mungkin sedikit ya kokobacil kita menyebutnya. Ini biasanya berada pada mukos membran dari manusia. Dan Haemophilus influenza itu standar medium untuk tumbuhnya. Itu di lab biasanya kita menggunakan coklat agar pelit atau CAP. Ini merupakan gambar dari gram stain of Haemophilus influenza. Dari di sini jadi ini ya yang kecil-kecil ini merupakan Haemophilus influenza. Di sini bentuknya small cocobacil forms yang tampak pada ini sputum ya, sputum pasien dengan kasusnya pneumonia. Jadi Haemophilus influenza ini juga terbagi menjadi dua jenis, ada yang berkapsul dan yang tidak berkapsul. Biasanya umumnya jenis yang tidak berkapsul itu dia tidak terlalu ganas, jadi hanya menyebabkan infeksi yang ringan saja pada manusia. Contohnya misalnya penyakit faringitis ataupun otitis media contohnya. Tetapi jenis yang berkapsul, satu lagi yang encapsulated itu dia biasanya lebih ganas. Jadi tipe yang kalau yang berkapsul atau encapsulated itu tipe yang paling ganas dan merupakan salah satu penyebab tersering dari kesakitan dan kematian pada khususnya bayi dan anak yang umurnya kurang dari 5 tahun. Ya. Lalu pada Haemophilus influenza yang jenisnya yang berkapsul ini dia terbagi dalam 6 serotipe. Ada serotipe A, B, C, D, E, sampai F. Nah, di antara jenis yang berkapsul ini, tipe yang B itu merupakan tipe yang paling ganas. Jadi, biasanya kita lebih sering kita kenal dengan HIB, ya. Haemophilus influenza yang tipe serotipenya B. Ini tadi saya kelewat
Ini adalah contoh koloni Haemophilus influenza yang tumbuh pada coklat agar plit. Saya lanjutkan tadi mengenai Haemophilus influenza yang serotipe B, itu saya singkat HIB ya. Jadi infeksi HIB ini memang merupakan infeksi yang tersering ya, terutama pada bayi dan anak yang usianya kurang dari 5 tahun karena HIB ini menyebabkan meningitis terutama pada anak dan juga merupakan penyebab dari pneumonia. Jadi HIB ini salah satu vaksinnya sudah ditemukan ya, kalau kalian mungkin sudah belajar mengenai vaksin, itu ada vaksin HIB yang biasanya digabungkan dengan vaksin DPT biasanya. Seperti itu. Oke, untuk untuk selanjutnya ada video penjelasan mengenai Haemophilus influenza. Skemanya yang dijelaskan di sini, animasinya menarik sehingga saya rasa pemahaman kalian pun juga akan lebih baik. Silakan ditonton dulu, dipelajari juga, lalu selanjutnya kita akan lanjut ke bakteri yang berikutnya. Haemophilus influenzae is a small gram-negative coccobacillus, which can normally colonize in the human respiratory tract. There are two major categories of H. influenzae: encapsulated strains and unencapsulated strains. Encapsulated strains are classified into 6 serotypes based on their capsular antigens: A, B, C, D, E, and wait for it, F. And unencapsulated strains are called non-typable because they lack the polysaccharide capsule and, consequently, capsular antigens. The strains that cause disease in humans are most often Haemophilus influenzae type B, or HIB for short, and Haemophilus influenzae non-typable. Now, Haemophilus influenzae has a thin peptidoglycan layer, so it doesn't retain the crystal violet dye during gram staining. Instead, like any other gram-negative bacteria, it stains pink with safranine dye. And, since it's a coccobacillus, it's shaped somewhere between round, like a coccus, and linear, like a bacillus. Haemophilus influenzae is non-modal, so it doesn't move, and facultative anaerobic, which means it can survive both in aerobic and anaerobic environments. It's also catalase and oxidase positive, which means it produces both of these enzymes. And finally, Haemophilus influenzae can be cultivated on chocolate agar, because this medium contains essential nutrients that Haemophilus influenzae needs to grow, like factor 10, also called hemin, and factor 5, also called nicotinamide adenine nucleotide. Another way to grow it is to grow it with Staphylococcus aureus colonies on blood agar, which provides factor 5 via red blood cell hemolysis. On both blood agar and chocolate agar, Haemophilus influenzae grows into convex, smooth, gray or transparent colonies. Now, Haemophilus influenzae has a number of virulence factors that are like assault weaponry that help it attack and destroy the host cell and evade the immune system. So first, encapsulated strains of Haemophilus influenzae are covered by a polysaccharide layer called a capsule. Now, this capsule is a major virulence factor for Haemophilus influenzae because of its antiphagocytic ability, meaning that it protects the bacteria against phagocytosis by macrophages or neutrophils. This also allows H. influenzae to escape destruction and attach to epithelial cells in the airways. Also on the capsule, there are pili, which are hair-like extensions, and adhesion proteins such as HMW1 and HMW2 that help the bacteria attach to host cells. Both encapsulated and unencapsulated strains have an outer membrane, which consists of lipo-oligosaccharides, or LOS. LOS inhibits mucociliary clearance, or the self-clearing mechanism of the bronchi that would normally sweep the bacteria out of the respiratory tract. With the help of LOS, Haemophilus influenzae can colonize the respiratory tract. What's more, both encapsulated and unencapsulated strains make IgA protease, a toxic protein that destroys immunoglobulin A, or IgA. IgA is an immune system protein found in the nasopharyngeal mucosa secretions that normally opsonizes invading bacteria, meaning it tags them so neutrophils can recognize and destroy them. So IgA protease neutralizes the first line of mucosal defense. Interestingly,
Unencapsulated strains have two other abilities that allow it to evade the immune system. First, these strains can change the oligosaccharides they express on their outer membrane each time they infect a cell, and this process is called phase variation. Because of phase variation, the immune system can't remember the infecting strain, so it can't mount a quick, specific immune response against it when it encounters the same strain in the future. Finally, unencapsulated strains have the ability to produce biofilms. A biofilm is basically a layer of goop-like material made of exopolysaccharides, or EPS, within which Haemophilus influenzae bacteria live and reproduce. Comparing a biofilm to strawberry jam, the seeds would be the bacteria, and the rest of the jam would be the EPS. The bacteria in the biofilm hide from the host's immune system and antibiotics. Baiklah, saya lanjutkan ke bakteri selanjutnya, yaitu kita bahas sekarang mengenai Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae atau bisa juga sering disebut sebagai pneumococcus, ini merupakan bakteri yang hidup. Biasanya merupakan flora normal pada manusia, jadi hidup tanpa menyebabkan gejala di nasofaring dari manusia yang sehat. Tetapi pada individu-individu yang rentan seperti pada orang tua, pada penderita imunodefisiensi, dan juga pada anak-anak, bakteri ini kadangkala bisa menjadi bakteri yang patogen dan dapat menyebar pada lokasi yang lain. Tadi kan flora normalnya di sekitar nasofaring ya, dia dapat menyebar ke lokasi lain dan menyebabkan penyakit-penyakit pada tubuh sel host tadi. Streptococcus pneumoniae itu merupakan penyebab utama dari community acquired pneumonia dan juga merupakan salah satu penyebab utama meningitis pada anak-anak dan orang tua. Bisa juga merupakan penyebab septikemia pada orang-orang yang imunodefisiensi atau orang-orang yang salah satu contohnya terinfeksi dari HIV atau HIV. Jadi sifatnya di sini saya bahas sedikit. Jadi pneumococcus itu merupakan bakteri yang berkapsul atau encapsulated, gram positif, bentuknya kokus ya, bulat. Ukurannya seperti yang tertera di sini ya, 0,5 sampai 1,2 mikrometer. Bentuknya memang sedikit oval ya, tidak batang ya, oval, dan biasanya itu dia berpasang-pasangan ya. Jadi biasanya kita sebut sebagai diplococcus. Atau juga bisa seperti diplococcus itu dua-dua seperti ini ya. Jadi dia jarang kalau kita lihat di bawah mikroskop ya, ini contohnya gambar gram stains dari Streptococcus pneumoniae, itu memang biasanya dia berpasang-pasangan, berdua-dua seperti ini ya. Kita sering sebutnya sebagai diplococcus, ataupun juga bisa seperti short chain atau rantai tapi yang pendek seperti ini, rantai-rantai pendek seperti ini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada animasi mengenai Streptococcus pneumoniae. Silakan dipelajari. Lalu akan saya lanjutkan ke bakteri selanjutnya. Streptococcus pneumoniae, or strep pneumoniae, can be broken down into strepto, which means chain, coccus, which means round shape, and pneumoniae, which refers to the fact that it causes pneumonia. No surprises there. So, strep pneumoniae are round bacteria that tend to grow in chains, usually in lancet-looking pairs, like Diplococci. They're the most common cause of community-acquired pneumonia, meaning pneumonia acquired somewhere other than the hospital. Okay, now, a little bit of microbe anatomy and physiology. Strep pneumoniae has a thick peptidoglycan cell wall, which takes in purple dye when gram-stained, so this is a gram-positive bacteria. They're non-motile and don't form spores, and also, they're facultative anaerobes, meaning they can survive in both aerobic and anaerobic environments. Finally, they're catalase negative, which means they don't produce an enzyme called catalase. Now, when cultivated on a medium called blood agar, strep pneumoniae colonies cause alpha hemolysis, also called green hemolysis, because they produce hydrogen peroxide, which partially oxidizes initially red hemoglobin in the blood agar to green methemoglobin. Other Streptococcus species, like Strep viridans, are also alpha hemolytic. So,
An Optekin test is done to distinguish Strep pneumoniae. That's where a few drops of Optekin are added to the culture. Strep pneumoniae are Optekin sensitive, meaning the bacteria die after adding Optekin, whereas Strep viridans are Optekin resistant, meaning they survive. Now, Strep pneumoniae has a number of virulence factors that are like assault weaponry that help it attack and destroy the host cells and evade the immune system. First, Strep pneumoniae is encapsulated, meaning it's covered by a polysaccharide layer called a capsule. The capsule has pili and fimbriae, which are hair-like extensions that help it attach to the host cell. Once attached to a mucosal surface, like in the nasopharynx or the middle ear, Strep pneumoniae can multiply and produce biofilms. A biofilm is basically a layer of goop-like material made of exopolysaccharides, or EPS, where Strep pneumoniae bacteria live and reproduce. Comparing a biofilm to strawberry jam, the seeds would be the bacteria and the rest of the jam would be the EPS. The bacteria in the biofilm hide from the host's immune system and antibiotics, and even exchange resistance genes. Sneaky. As if that wasn't enough, Strep pneumoniae also produces toxins, and the most important ones are IgA protease and pneumolysin. IgA protease destroys immunoglobulin A, or IgA, which normally binds invading bacteria, so neutrophils can destroy them. That's like a computer virus first taking over the antivirus software. And then there's pneumolysin, which activates the host's complement system, a set of plasma proteins involved in immunity. This results in a local inflammation that not only destroys the bacteria, but also the host tissues, like alveolar capillaries and pneumocytes. And here's the most interesting part. Strep pneumoniae can actually peacefully colonize the nasal cavities and sinuses, where it doesn't do any harm so long as the immune system keeps them in check, restricting their growth and preventing them from spreading somewhere else in the body. Problems come up in individuals with weaker immune systems, like infants and the elderly. Other immune-weakening conditions include HIV infection, diabetes, malignancy, or alcohol abuse. Also, some toxic compounds in cigarette smoke can weaken the local respiratory defense mechanisms, making individuals more susceptible to Strep pneumoniae infections. Oke, saya lanjutkan ke bakteri selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae ini merupakan salah satu jenis bakteri patogen oportunis. Dia bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Tetapi selain itu ya, walaupun namanya Klebsiella pneumoniae, ada pneumonianya ya, tidak hanya menyebabkan infeksi di saluran pernafasan saja, tetapi juga bisa menyebabkan infeksi pada saluran kemih, ya, urinary tract infection, maupun infeksi-infeksi nosokomial lainnya. Jadi sifatnya atau karakteristiknya bentuknya batang, pendek, ukurannya 0,5 sampai 1,2 mikrometer, dan dia memiliki kapsul, tidak mampu bergerak atau non-motil karena bakteri ini tidak memiliki flagel. Ini merupakan gambar Klebsiella pneumoniae kapsul stain. Jadi ini contohnya ya, seperti ini. Jadi memang dia memiliki kapsul di sini, encapsulated. Lalu yang penting kita bahas lagi di Klebsiella pneumoniae, jadi memang bakteri ini sudah menyebabkan resistensi beberapa antibiotik. Penyebabnya karena Klebsiella pneumoniae itu menghasilkan enzim beta-laktamase, sehingga dapat menghidrolisis cincin beta-laktam yang terdapat pada antibiotik beta-laktam, sehingga menyebabkan resistensi terhadap antibiotik tersebut. Klebsiella pneumoniae juga memiliki enzim urease, enzim menghasilkan enzim urease, enzim sitrat permiase, serta enzim ISBL seperti enzim yang tadi ya, extended spectrum beta-laktamase, sehingga bakteri ini menyebabkan resistensi terhadap antibiotik golongan penisilin, cefalosporin, dan aztreonam. Jadi memang apabila seorang terinfeksi Klebsiella pneumoniae, pemilihan antibiotiknya harus betul-betul dipilih yang terbaik, di mana antibiotik yang masih sensitif terhadap bakteri ini sendiri.
Dan satu lagi, Klebsiella pneumoniae mempunyai kapsul seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kapsulnya berupa polisakarida yang mengelilingi bakteri ini sehingga melindungi bakteri ini terhadap aksi fagositosis dan bakterisidal serum dan dapat dianggap sebagai faktor virulensi terpenting dari Klebsiella pneumoniae. Kurang lebih jadi dia menghindar dari aksi fagositosis. Mirip-mirip dengan mekanisme virulence faktor dari Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada animasi mengenai Klebsiella pneumoniae. Silakan ditonton dan kita lanjutkan ke bakteri berikutnya. Klebsiella pneumoniae is a gram-negative, rod-shaped bacteria which belongs to a family of bacteria called the Enterobacteriaceae. Klebsiella pneumoniae can normally colonize the oropharynx and the gastrointestinal tract. It causes various hospital-acquired infections, such as pneumonia, hence the name, and is the third most common cause of urinary tract infections. Now, Klebsiella pneumoniae has a thin peptidoglycan layer, so like other gram-negative bacteria, it stains pink. And since it's a bacillus, it looks like a little pink rod under the microscope. Klebsiella pneumoniae is a non-motile, non-spore-forming, and facultative anaerobe. This means it can live even without oxygen, although it grows better in an environment that's aerobic. So, it prefers places like lungs, throat, or respiratory airways, as well as ventilators in the ICU where there is an unlimited flow of oxygen. Alright, now Klebsiella pneumoniae is urease positive, which means it can produce an enzyme called urease that dissociates urea into carbon dioxide and ammonia. This can be tested by transferring a pure sample of bacteria from the culture to a sterile tube containing a mixture of urea agar broth and phenol red. Then the mixture is incubated. So, with Klebsiella urease makes urea dissociate into carbon dioxide and ammonia. Ammonia then makes the mixture change color from orange-yellow to bright pink. Finally, Klebsiella pneumoniae grows well with McConkey agar, which is a medium that contains a pH-sensitive dye and lactose. This medium helps identify whether gram-negative bacteria are lactose fermenters or not. Some Enterobacteriaceae, like Klebsiella, Enterobacter, and Escherichia coli, can ferment lactose. This results in the production of the acid that makes the pH-sensitive dye turn pink, so their colonies will be pink. Klebsiella has an abundant polysaccharide capsule, which leads to the formation of very mucoid and viscous pink colonies. Others, like Salmonella and Shigella, can't ferment lactose, so their colonies will be colorless. Now, Klebsiella pneumoniae has a number of virulence factors that are like assault weaponry that help it attack and destroy the host cells and evade the immune system. First, Klebsiella pneumoniae is encapsulated, which means it's covered by a polysaccharide layer called a capsule. This capsule is a major virulence factor because of its anti-phagocytic ability. This means that it protects the bacteria against phagocytosis by macrophages and neutrophils, allowing Klebsiella to escape destruction. On the capsule, there are pili, which are hair-like extensions that help the bacteria attach to host cells. Underneath the capsule, there's an outer membrane, which consists of lipopolysaccharides, or LPS. Now, LPS has the ability to avoid complement-mediated killing by inhibiting the formation of the membrane attack complex and preventing membrane damage and bacterial cell death. Finally, it needs iron to thrive and replicate, so it produces a siderophore, which is a term used for a group of small, high-affinity iron chelating compounds that snatch iron from host cells. Kita lanjutkan ke bakteri selanjutnya yaitu Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri yang gram positif, bentuknya kokus, dan sebenarnya Staphylococcus aureus itu merupakan mikroflora normal pada manusia. Jadi biasanya Staphylococcus aureus itu kita dapatkan normal pada saluran pernafasan atas dan juga kulit. Jadi sebenarnya keberadaan dari Staphylococcus aureus itu jarang menyebabkan penyakit pada individu yang sehat.
biasanya hanya berperan sebagai karier saja. Tetapi infeksi serius bisa timbul akibat Staphylococcus aureus itu apabila resistensi dari sel host atau manusia seseorang individu itu melemah. Penyebabnya ada banyak faktor, bisa karena perubahan hormon, adanya penyakit atau luka, atau misalnya penggunaan steroid ya atau obat-obat lain yang mempengaruhi imunitas terhadap tubuh sel host itu sehingga terjadi pelemahan ya dari sistem imunnya sehingga Staphylococcus aureus yang awalnya merupakan flora normal bisa menjadi bakteri patogen. Jadi karakteristiknya dia tumbuh bentuknya itu kalau kita lihat di bawah mikroskop itu bentuknya mirip seperti grapes atau anggur ya. Dan kebanyakan Staphylococcus ini ukurannya cukup besar. Jadi ukurannya sekitar 0,5 sampai 1,5 mikrometer dan Staphylococcus aureus itu merupakan the most virulent and commonly associated with human disease. Jadi padahal merupakan flora normal tetapi juga yang jenis kan Staphylococcus itu kan banyak ya macamnya, ada Staphylococcus epidermidis dan yang lain-lain, tetapi yang aureus ini sendiri yang merupakan penyebab penyakit paling banyak pada manusia. Ini merupakan gambar di bawah mikroskop dari gram stain of Staphylococcus pada kultur darah atau blood culture. Jadi memang bentuknya di sini berkelompok-berkelompok begini mirip dengan anggur. Saya lanjutkan, koloni Staphylococcus aureus itu menghasilkan yellow atau gold color. Ini sebagai hasil dari pigmen karotenoid ya selama Staphylococcus aureus ini tumbuh. Jadi ini merupakan salah satu karakteristik yang unik karena dia menghasilkan yellow atau gold color. Dan pada manusia sendiri, Staphylococcus aureus itu menghasilkan enzim koagulase. Dan ini merupakan salah satu diagnostik tes pada Staphylococcus aureus, salah satunya koagulasenya positif. Oke, saya lanjutkan menampilkan animasi mengenai Staphylococcus aureus dan selanjutnya setelah itu akan kita bahas bakteri yang terakhir. Silakan dipelajari animasi berikut ini. Staphylococcus aureus, sometimes just called Staph aureus, is cockle or round shape and grows in clusters. In fact, its name, broken down, means golden cluster of grapes. It sort of starts making sense if you look at it under a microscope. It tends to grow in sticky clusters, and it stains purple when gram-stained due to its peptidoglycan cell wall. So it's gram-positive and it resembles grapes. As for its golden color, when it's grown on blood agar plates, the colonies have a distinctive golden yellow color. Staphylococcus aureus are gram-positive and facultative anaerobes, meaning that they can survive in aerobic and anaerobic environments. They're non-motile and don't form spores. Staphylococci produce an enzyme called catalase, which converts hydrogen peroxide to water and oxygen. Other common cocci, such as streptococci and enterococci, are catalase negative, so they don't have this ability, and we can use a few drops of hydrogen peroxide to differentiate them. Catalase positive bacteria will foam up, while with catalase negative bacteria, nothing happens. Now, a couple of other Staphylococci species, like Staph epidermidis and Staph saprophyticus, are also catalase positive. So to distinguish between them, we can look for another enzyme that's made by Staph aureus, called coagulase. Coagulase converts fibrinogen into fibrin. So let's say that we stir up some Staph aureus bacteria in a liquid emulsion, and then add a few drops of plasma which contains fibrinogen. The coagulase positive Staph aureus will convert the soluble fibrinogen to sticky fibrin, which then visibly clumps up, whereas coagulase negative bacteria won't. Staph aureus. Saya lanjutkan bakteri yang terakhir yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu Corynebacterium diphtheriae.
Corynebacterium diphtheriae ini merupakan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit difteri dan yang bukan paling unik, paling spesial karena bakteri ini memproduksi toksin, jadi berupa eksotoksin protein. Jadi yang menyebabkan kesakitan difteri itu sebenarnya tidak langsung bakterinya, tetapi toksinnya itu yang menyebabkan kesakitan dari pasien difteri. Jadi untuk karakteristik sendiri dari Corynebacterium itu merupakan golongan gram positif, bentuknya basil atau batang, sifatnya aerobik atau fakultatif anaerobik, sama seperti bakteri sebelumnya itu non-motil, jadi tidak dapat bergerak sendiri, dan katalase positif atau menghasilkan enzim katalase. Ini merupakan gambaran gram stain dari Corynebacterium spesies pada spesimen sputum pasien. Jadi memang terlihat dia bentuknya batang seperti ini ya, dan memang kalau gram positif itu warnanya itu memang sedikit ungu ya, keunguan seperti itu, merah keunguan. Lalu untuk Corynebacterium diphtheriae sendiri itu irregular, kadang-kadang juga bentuknya tidak beraturan, pleomorfik, ukurannya seperti yang tertera di sini 0,3 sampai 0,8 kali 1 sampai 8 mikrometer. Tetapi setelah inkubasi overnight, misalnya kita kultur ya, itu biasanya ukurannya itu bisa koloninya 1 sampai 3 mm. Jadi koloninya bisa besar-besar seperti itu ya. Apabila ini diobservasi pada blood agar medium atau agar darah. Nah, yang paling penting di sini sebagai mayor virulence factor dari Corynebacterium diphtheriae ini bahwa dia menghasilkan toksin berupa eksotoksin. Untuk lebih memahami mengenai Corynebacterium diphtheriae, silakan saksikan animasi berikut ini dan betul-betul harus dipelajari ya. Corynebacterium diphtheriae, or just C. diphtheriae, takes its name from the Greek koryne, that means club, and diphtheriae, which means leather. So to sum this up, C. diphtheriae is a club-looking bacteria that causes diphtheria, an infection with a characteristic tough leathery membrane that forms in the pharynx. C. diphtheria has 4 main subspecies: C. diphtheriae mitis, C. diphtheriae intermedius, C. diphtheriae gravis, and C. diphtheriae belfonti. Alright, now C. diphtheriae has a thick peptidoglycan cell wall that takes in purple dye when gram-stained, so it's a gram-positive bacteria. It's aerobic, which means that it requires oxygen to grow, and it does not form spores. Now, when stained with Albert's stain, these bacteria demonstrate some unique features. They look like green, club-shaped bacteria with metachromatic granules, which are these dark blue dots made of phosphate, located at the bacterial poles. When there are a lot of them clustered together, these bacteria seem to be arranged in a characteristic pattern that resembles Chinese letters. Finally, C. diphtheriae is a fastidious bacteria. This means that it can only grow on special nutrients-enriched media. The medium commonly used to grow this bug is cysteine tellurite blood agar, on which C. diphtheriae grow into black colonies. Alright, any of the C. diphtheriae subspecies can be either toxigenic or not, depending on whether or not they produce the diphtheria toxin, or DT for short. DT is a cytotoxic protein, where cytotoxic means it causes damage to host cells. In fact, all the C. diphtheriae subspecies start out as non-toxigenic, but they become toxigenic after they're infected by a beta bacteriophage. This is a kind of virus that attaches the bacteria and merges into its own genome with the bacteria's. The beta bacteriophage genome contains tox genes, which codes for diphtheria toxin production. Following this, C. diphtheriae can make DT, and in turn cause diphtheria. Now, DT has 2 main subunits, A and B, joined by the disulfide bond, with each of the subunits playing a specific role in the invasion and destruction to the host cells. The B subunit, which is the bigger portion of DT complex, helps binding to the host cell membrane. After attaching to the host cells, the whole DT complex gets slowly engulfed by the cell membrane, which invaginates to form a sac on its inner side.
The sac then separates from the actual cell membrane, forming a vesicle called an endosome. Within the host cell's cytoplasm, the medium inside the endosome becomes more acidic, and as a consequence, the disulfide bond holding the two subunits together becomes weak and eventually breaks, separating the subunits. The A subunit then diffuses through the endosome membrane into the cytoplasm, where it goes straight to the ribosomes. Here it interferes with cell protein synthesis. This happens because the A subunit has an ADP ribose group, which attaches to the elongation factor, EF2, an important ribosomal protein that joins amino acids together during protein synthesis. This process is called EF2 ADP ribosylation, and it results in complete deactivation of the EF2, which stops protein synthesis and leads to cell death. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada 6 bakteri yang perlu kalian pelajari ya pada kuliah mikrobiologi saya ini. Silakan dipelajari, silakan diulang lagi presentasi saya ini, diulang lagi untuk menyaksikan animasi-animasi tadi, boleh menyaksikan dari presentasi saya atau langsung mengklik link video yang akan saya berikan ya. Supaya lebih lengkap, saya hanya mengambil cuplikan ya, tidak lengkap karena kalau lengkap itu terlalu panjang dan saya tidak membahas detail mengenai patogenesis, patofisiologi penyakit-penyakitnya karena memang itu bukan kompetensi saya. Saya di sini lebih membahas mengenai bakterinya tersebut ya. Silakan kalian pelajari, lalu silakan bila ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada forum diskusi di e-learning Unja ya. Nanti insya Allah direncanakan akan ada pertemuan pada tatap muka dengan saya melalui Zoom pada hari Senin. Nanti informasi mengenai jamnya, jam berapa itu nanti akan diinformasikan dari bagian akademik. Silakan kalian tulis pertanyaan. Usahakan pertanyaannya yang berhubungan erat dengan aspek mikrobiologis bakteri-bakteri di sini ya, karena kalau kalian bertanya mengenai penyakit mungkin itu bukan kompetensi saya untuk menjawab. Silakan tulis pertanyaannya pada kolom forum diskusi di e-learning. Lalu selanjutnya pada pertemuan hari Senin, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya bahas. Lalu nanti mungkin akan ada kuis ya dari saya. Oleh karena itu, mahasiswa sekalian saya harapkan dapat mempelajari materi ini sebelum perkuliahan hari Senin dilaksanakan supaya bisa mengerjakan kuis dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Oke, saya akhiri kuliah saya mengenai materi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sukses, selamat belajar, sampai bertemu pada pertemuan saya di Zoom yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin kalau tidak ada perubahan jadwal ya. Oke, selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.